Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah mushola Darul Arusyain rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam Jumat di awal Agustus ya, masih di bulan Safar, kita masih diberikan kesempatan dalam rangka thalabul ilmi. Saya sangat bersyukur ada jamaah dari Al-Afiyah, luar biasa masyaallah ya. Saya lama gak ketemu. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan silaturahim kita terus berjalan ya, dan mudah-mudahan juga ya saya dan jamaah semua tetap bisa istiqomah ya, karena kalau kata Nabi, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih besar pahalanya daripada 1000 kemuliaan. Tetapi wal karamatu fi dawabil istiqomah. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, bahwa kita harus istiqomah. Jadi siapa yang istiqomah dalam hal belajar, dalam hal ibadah, maka insya Allah kita dengan sendirinya Allah akan mengangkat derajat kita. Itu ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama pada surat Al-Fatihah kita memohon kepada Allah ya, agar kita mendapatkan ridha Allah, dan memohon kepada Rasulullah agar kita diakui sebagai umatnya, dan memohon kepada pengarang kitab Bidayah Hidayah yaitu Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari ilmunya. Bitilkan niyah wa ala rasulillah wa ala Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa lahum amin. Mungkin yang dari Al-Afiyah Pak Mina ya Allah, sama ya Pak Warsidi ya. Ya Allah, terima kasih Pak ya. Jadi mungkin berbeda kitabnya, enggak kayak yang di Al-Afiyah. Kalau di Al-Afiyah itu kita akan besar ya. Tapi sebenarnya walaupun kitabnya Imam Al-Ghazali ini lebih kecil, tapi usianya lebih tua ini ya. Kitab Bidayah itu dalam sejarahnya, bayangin aja, dikarang pada abad ke-14. Sudah berapa ratus tahun? Ya kan? Abad ke-14 ya. Ada itu cebol. Baru dong. Kalau abad ke-14 Hijriah ya. Berarti Imam Al-Ghazali itu di era tabi'in ya. Di era tabi'in setelah tabi'in setelah Imam Mazhab ya. Setelah Imam Mazhab baru kemudian muncul Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhabnya mazhab Syafi'i. Maka kalau kita belajar kitabnya Imam Al-Ghazali, alhamdulillah kita sama-sama mazhab Syafi'i. Ya.
Di bab-bab berikutnya mungkin 2-3 pertemuan lagi baru membahas tentang kitab fikih. Yang lebih menarik lagi, Imam Al-Ghazali itu di dalam bab-babnya tentang adab, ya. Adabul usri, adabul istiqomah dan naum, ya. Bagaimana adab kita bangun tidur itu dimulainya seperti itu. Kemudian bagaimana adab kita masuk ke kamar mandi. Jadi isinya dengan adab-adab semua, ya. Adabul wudu, bagaimana etika wudu dan seterusnya. Ini lebih menarik. Yang pertama ini Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, yang pertemuan yang kedua ini, bagaimana kita menerapkan niat di dalam hati ketika kita belajar, ya. Nah, ini penting, ya, biar kita tidak salahnya. Jadi mudah-mudahan saya niatnya tidak salah dan jamaah niatnya tidak salah. Jadi kalau kita sama-sama niatnya ikhlas, mudah-mudahan ilmu kita berkah. Itu ya kira-kira. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan wa'alam annan nasa fi thalabil ilmi ala thalathati ahwal. Manusia atau seseorang ketika menuntut ilmu itu dibagi 3 golongan, ya, dibagi tiga kondisi, dibagi 3 niat. Al-awalu kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, rajulun talabal ilma liyattahidahu zadahu ilal ma'ani walam yaqsad bihi illa wajhallahi wad darul akhirata fahadha minal faizin. Kelompok yang pertama, orang yang mencari ilmu adalah seseorang yang mencari ilmu itu ingin mendapatkan keselamatan akhirat, ya kan? Ya, tuh. Jadi kita menuntut ilmu itu tujuannya biar kita selamat dunia akhirat, ya. Walam yaqsad bihi illa, tidak ada tujuan lain kecuali mengharapkan ridho Allah. Nah, sehingga kata Imam Al-Ghazali, kalau orang yang niatnya demikian, kata Imam Al-Ghazali, fahadha minal faizin. Orang yang niatnya begini itu termasuk orang yang beruntung, ya. Orang yang beruntung di dunia dan yang beruntung di akhirat. Karena niatnya benar, bukan karena niat apa-apa. Gitu, ya. Itu kelompok yang pertama. Nah, ini yang termasuk kelompok yang benar niatnya. Oke. Jangan sampai salah niat. Udah niatnya salah, itu gak dapat, rugi banget itu kan. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama, tuh, ya. Jadi niatnya karena mencari ridho Allah. Yang kedua, ada kelompok manusia kata Imam Al-Ghazali, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati. Kelompok yang kedua, orang yang mencari ilmu itu memohon pertolongan, meminta tolong, ya, supaya wayanalu bihi al-izzah, supaya dipanggil, mohon maaf, dipanggil, kiai besar misalnya gitu kan, ya, syekh itu kan kalau bahasa Arabnya, supaya dipanggil apalah gitu kan, kiai atau apalah gitu, atau mu'alim atau apa, ustaz, warja, supaya dia dapat kedudukan di mata manusia, gitu kan. Pokoknya supaya dia dapat pangkat yang tinggi, ya. Wal malah, supaya dia kaya raya, ya. Belajar, misalnya saya ingin ngajar supaya saya kaya raya, ya. Supaya saya misalnya gitu, saya nggak mau ngajar di musola, berapa syahid, maaf ini cerita contoh ya, supaya kita membenahi. Saya mau nggak mau di musola berapa, maaf misalnya honornya kecil, satu kali umurnya gitu. Nah, ya kan misalnya ya. Kalau saya contoh begitu, ya. Atau saya kalau ngajar saya pengen di masjid yang paling besar di Jakarta. Wah, supaya apa? Honor saya besar gitu. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Padahal dia tahu itu salah. Bahwa alimu tidak, kata Imam Al-Ghazali. Ya, ini
maaf, saya nggak ada waktunya ketika mengingatkan kita semua ya Pak. Saya hanya membaca makolahnya Imam Al-Ghazali. Jadi tidak ada tendensi sama sekali. Karena tadi tujuannya apa? Kita memperbaiki dia. Ya. Kalau nggak percaya 10 kali kita biarkan gitu ya. Nah, itu Pak. Mustashkilun fi qalbihi kata halihi. Dia tahu dalam hatinya bahwa itu niatnya salah dan itu rendah sekali tujuannya kata Imam Al-Ghazali. Kalau niatnya supaya panggil macam-macam tadi. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali kalau ada orang-orang yang model begini, fahada minal mukhatirin. Orang-orang yang begini, ini orang-orang yang dipertanyakan hatinya. Kata Imam Al-Ghazali. Orang-orang yang mengkhawatirkan ya. Kalau ada orang yang begini. Dan yang dikhawatirkan kata Imam Al-Ghazali inna lahu ajrahu qabla taubat. Kalau dia tidak tobat, kalau dia tidak segera membenahi hatinya, kalau tidak segera memperbaiki niatnya, ya, qabla taubat khifa alaihi min su'il khatimah. Dikhawatirkan nanti meninggalnya su'ul khatimah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ya. Yang dikhawatirkan khifa alaihi min su'il khatimah. Kenapa su'il khatimah? Karena niatnya bukan karena Allah. Jadi Allah nggak kasih pahala. Jadi akan nanti ada dalam kitab yang lain itu ada orang yang ketika dihisab sama Allah jadi masuk ke neraka. Dia protes, ya Allah, saya itu kan waktu dunia sedekahnya paling banyak, saya ibadahnya paling banyak dibanding jamaah yang lain, saya infaknya paling besar, kemudian saya juga paling adil di antara jamaah yang lain, gitu kan. Kemudian si malaikat menyampaikan, apa yang kamu lakukan itu di mata Allah tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kamu niatnya bukan karena Allah. Akhirnya si orang yang alim tadi dimasukkan ke dalam neraka. Ada apa di kitab Himayatul Aqiyah, ya. Seperti itu. Kenapa? Ya karena bukan karena Allah. Ya Allah nggak kasih pahala, bukan karena Allah, karena manusia, atau karena harta, tidak dapat pahala. Ya, masih mending Pak kalau lahir begitu, iya dikasih instan. Kalau kata gimana? Ya peminatnya. Rugi besar kita gitu kan. Udah niatnya salah, itu kagak dapat, pahala kagak dapat. Nah, akibat salah niat. Ya. Makanya saya membiasakan diri saya sebelum ngaji baca Fatihah, memanggil Allah, mengucapkan Rasul dan mohon keberkahan dari Quran kita. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna taiba minan dzambi kaman la dzamba. Karena orang yang bertobat dari dosa sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Jadi segeralah bertobat. Yang namanya penyakit, Pak, mohon maaf nih, saya pribadi, saya pun belum tentu selamat dari godaan setan. Ya kan? Yang selamat dari godaan setan hanya siapa, Pak? Hanya Nabi yang mendapatkan predikat maksud. Kalau saya manusia biasa, nggak mungkin lolos atau selamat dari sana. Pasti perasaan-perasaan seperti itu pasti ada, ya, gitu kan. Nah, tapi kata Nabi tadi, at-taibu minadzambi, maka segera taubat itu yang perbaikinya, segera karena Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun tsalithun istahwadha alaihi syaitan wa takhadha ilmahu dhari'atan ila takatsur bil mal wa tafakhur bil jari wa ta'assus bi kathratil ittiba'i. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang mencari ilmu atau mengajarkan ilmu tetapi dia dalam hati sudah dikuasai oleh syaitan, ya, istahwadha alaihi syaitan, sehingga ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang diajarkan untuk at-takatsur bil mal, supaya kaya. Itu kan. Wa tafakhur, sombong-sombongan, pamer Pak. Bil jahi, dengan pangkat kedudukan. Wa ta'azzus, supaya dianggap orang yang paling mulia, bi kathratil ittiba, dengan banyak pengikutnya. Itu
kata Imam Al-Ghazali. Niatnya begitu, oh, nanti saya ngaji di musola dan maaf saya nanti saya banyak jamaah saya. Wah, nanti kalau banyak jamaah murid nanti kan minimal saya kalau selama pada cinta nanti bisa gitu lah. Ya, cintaan semua nih. Wah, tangan saya mahal ya gitu kan. Banyak duit lagi. Kata Imam Al-Ghazali ya, jadi jangan salah paham, saya tidak ada tendensi apapun karena saya hanya membaca kitabnya Imam Al-Ghazali ini. Sudah garis bawahi Pak ya? Sudah saya garis bawahi. Nah, itu. Kalau zaman saya 1.000, kalau mereka infak satu orang 20.000, nah terus dikasih ke saya berapa? Sekali saya ada. Misalnya, ya kan misalnya. Niatnya. Ya, niatnya begitu. Ya. Bahwa ma'adara dia berbaru finasi ana inda lebih makanatin litam atau litisami bisi mati ulama atau supaya dipanggil disebut ulama yang ulama besar, ulama yang sesungguhnya adalah saya, ya kita Imam Al-Ghazali. Watar sinihi birusudihim fi zayyul mantiq, ucapan saya mandi semua orang kalau saya ngomong pasti untuk semua, pasti dengar semua gitu loh, ya kan? Ma'an takalibihi, ya, ala dunia zahir wa batin, dia punya penyakit rakus dunia, zahir batinnya sudah diliputi, ya. Sehingga misalnya kalau DKM-nya nggak ngasih terang, lu lupa ya, jatah gua mana bisa, misalnya, ya. Kata Imam lu sudah dikuasai lahir batinnya Pak, ya. Maka bagaimana kalau ada orang seperti ini? Kata Imam Al-Ghazali, fahada minal haliki, orang yang lagi orang yang rusak, ya. Bukan berarti orang yang rusak agamanya itu orang yang tidak sholat saja, tetapi orang yang ibadah, yang menyampaikan ilmu, yang belajar ilmu, akibat niatnya salah, itu juga termasuk orang yang rusak, ya kan? Rusak niat, rusak agama, ya. Seperti itu. Pertama, julukan yang minal hariki. Yang kedua, wa minal hamdu al-maghruri. Yang kedua, dia orang yang kumprung apa ya? Kalau kata orang tadi apa ya? Jadi dungu ya. Orang yang dungu, ya. Al-maghrur yang tertipu, sudah hamko, sudah dungu, maghrurin tertipu. Tuh, ya kan? Tertipu. Kenapa? Karena idzir rojaku mungqati'un an taubatihi. Karena dia harapan dia itu akan terputus, harusnya dia itu segera taubat. Jadi dia termasuk bukan orang yang bertobat. Jadi penampilannya alim, ya, tetapi hatinya belum tentu alim. Berat Pak orang yang belum berat. Beratnya Pak harus menata hatinya, ya kan? Kalau nggak menata hatinya, waduh diancam, ya. Itu baru pendapat Imam Al-Ghazali, ya. Lidhanihi anahu, dia nyangka bahwa dia orang yang paling baik, kata Imam. Lidhanihi anahu minal muslimin, dia menyangka bahwa dia orang yang paling bagus, yang paling baik. Padahal kata Imam Al-Ghazali, wa huwa ghafilun, padahal dia termasuk orang yang lalai. Jika ditindir oleh surat As-Saff ayat 2, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu nasihati orang kafir, kamu sendiri tidak menjalankan? Lu ngajarin orang suruh sopan santun, suruh zakat, tapi lu sendiri kan zakat. Misalnya gitu ya. Lu ngajarin orang suruh infak sedekah, lu sendiri kagak, gitu kan? Iya kan? Jamaahnya suruh zakat, lu tidak dapat zakat. mustahil kok. Jamaahnya muzaki, ya. Gurunya ngakunya mustahil. Ini Nggak ada di sini mah. Nggak ada di sini mah. Ya ini antisipasi Pak ya. Namanya nasihat kan antisipasi. Ya kan? Ya mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya. Itu udah diancam oleh Allah.
Ya, orang yang beriman aja masih diancam. Ya, dengan orang yang beriman, apalagi orang yang tidak beriman. Berarti apa? Orang yang beriman punya potensi buruk dan punya potensi baik, gitu kan? Tergantung bagaimana dia menata hatinya. Itu Pak. Kalau melihat dari surat As-Saff ayat 2 tadi. Itu Al-Quran. Yang lebih parah lagi, hadis Nabi mengatakan demikian. Wa huwa mimman qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang saya takutkan selain dajjal. Ya. Ada yang saya takutkan kata Nabi selain dajjal. Fakila wa ma wa ya Rasul kata sahabat. Kok ada yang kau takutkan selain dajjal, bagaimana ya Rasul kata sahabat tanya. Faqala ulama usul, yang saya khawatirkan, yang saya lebih takut daripada dajjal adalah ulama yang usul. Kalau ulama ya diterima ulama tapi hatinya buruk ya. Wahada karena dajjal baru, kalau dajjal jelas menyesatkan, dia udah kafir. Nah ini ulama ya, tapi ulama usul. Bahwa kamu lagi undang wilayah ngomong juga sedikit gitu kan ini misalnya gitu ya, misalnya ya. Oke. Nah, bagaimana ya, siapapun kita mungkin kita diundang suruh mendoakan ikhlas aja. Adapun kalau dikasih itu rezeki min hasil hasil kan gitu ya. Kalau nggak dikasih itu udah ikhlas, udah pasangnya ikhlas, jadi kita nggak rugi. Tapi kalau niat udah salah, kayaknya teman-teman kayak banyak terbuat amplopnya tebal gitu. Ternyata amplopnya tipis Pak. Udah niatnya salah, amplopnya tipis Wah, rugi dunia kan gitu. Jiwa kan gitu saya. Aduh, sama gua ya. Udah husnuzon gitu, ternyata nggak sesuai harapan. Itu. Wahada jadi kalau dajjal jelas tujuannya menyesatkan ya. Jadi siapapun kita memang tadi saya katakan tidak akan lepas dari godaan syaitan ya, kecuali nanti. Makanya kalau ada manusia yang merasa paling benar ya saya nggak yakin juga ya gitu. Kenapa? Karena manusia orang yang beriman aja punya potensi buruk, apalagi orang yang beriman. Nah itu ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya kita perbaikinya ya. Wa min hadza Imam Ghazali itu lagi. Al-alim wa in sarafa an-nas 'ala dunya bi lisanihi wa maqal, walaupun orang alim itu menyampaikan kepada manusia dengan lisannya ya, dan makalahnya mungkin kalau dia ada tulisan, bahwa da'ilahu ilaiha, dia mendakwahkan kepada orang lain ya, dengan perbuatannya, dengan perilakunya, tetap saja. Kenapa? Karena walisanul hal afsahu bil lisanil maqal. Ada kaidah lisanul hal, kita menasihati tapi kita mencontohkan ya. Misalnya Ustaz Nawar nasihat dia ini zakat berlaku, ini saya zakatku. Nah, itu lisanul hal. Jadi ngomong berikut memberikan apa, menjadi contoh ya. Itu lebih baik daripada afsal min, daripada hanya ngomong doang atau ngomong doang. Ya ngomong doang lu bakal nyontohin. Ya, lu sendiri kan orang suruh pada ibang. Nah, itu. Jadi lebih baik kita nasihati tapi kita juga mencontoh ya. Oke, saya mulai saya ibang. Bukan berarti ya karena untuk memotivasi orang saya kata sebenarnya saya ibang strategi. Kan gampang kagaknya. Nah, Ustaz ibang kita kagak. Ya, peminatnya. Ayo lah, masa kita gagal ngasih misalnya gitu kan. Nah itu lisanul hal namanya itu. Afsahu bil lisanil maqal, daripada cuma ngomong doang gitu kan. Ngomong doang gitu ya. Nah oleh karena itu faham afsalu hadal maghruri bi amali aktsar. Jadi orang yang ngomong tapi sebenarnya dia menjerumuskan orang lain lebih banyak maghrurnya daripada aslahnya,
ya daripada maslahatnya, ya. Itu kalau begitu sama saja termasuk disamakan dengan orang yang jahil, ya. Kenapa orang yang jahil? Karena dia ilmu yang dia sampaikan adalah ar-rubatu fit dunia, supaya dihargai dengan nominal sekian. Padahal di situ dalam ayat yang lain, wala tashtanu bi ayati sama, jangan kau jual ilmu yang harga yang murah. Jadi kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan materi, dengan aja dia bersama dengan orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh dia salah, ya wajar orang yang ngerti. Nah orang yang ngerti niatnya salah dan lebih parah. Ya. Oleh karena itu, walaupun ayat talib minal fariqil awal, wahai orang-orang yang mencari kebenaran, yang mencari ilmu, yang mencari kebaikan, maka jadilah fariqil awal. Jadilah orang yang niatnya yang pertama. Apa niat yang pertama? Yaitu niat karena Allah dan mencari ridha Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Wahdar anda kulli minal fariqil tadi, jauhi dari kelompok yang kedua, yang tujuannya supaya tadi kan itu biar dipanggil wah ini nah ya. Jadi gimana? Kita perlu amal. Ya. Kalau kita berbuat baik ya Pak Ustaz. Kalau kita bagaimana? Saya sedekah upah itu biar diriya tuh berriaan itu masih setiap datang ke musala kalau masih barang itu biar dipuji itu. Maka saya berjaya, tapi saya sedekah juga dibilang biar dipuji gitu. Jangan lanjut aja. Pokoknya kalau ikhlas ini wajib. Orang mau ngomong apa yang kita niatnya karena Allah, tetap beramal terus. Ya dipuji maupun tidak dipuji kita tetap ya jalan. Ya. Jadi pengajian saya di sini, ya mau 2 orang mau 3 orang tetap jalan. Nah, ya kan gitu. Karena apa? Saya insya Allah sudah niat. Ya. Ada 2 orang 3 orang tetap pengajian jalan. Ya. Apalagi beliau mencontohkan ya sebagai pengurus TKN Musola yang baru, beliau sama Taduloni yang sebagai ketua DKN baru, ya Ustaz Taduloni sebagai sekretaris bendahara itu. Ya, ya, gitu ya. Nah itu. Wa iyyaka summa iyyaka an takuna minal fariqin tsalis, jauhi dari niat yang ketiga. Niat yang ketiga tadi, biar kalau saya ceramah misalnya supaya dapat sekian dengan sekali 10 kali ceramah saya bisa beli ini, 20 kali ceramah saya bisa beli ini. Nah itu paling buruk bagi Imam Al-Ghazali kalau niatnya begitu, ya. Fatah juga maka kamu akan hancur, lahirnya, ya, dan enggak akan. Kalau sudah begitu niatnya maka susah untuk diharapkan kebaikannya. Kenapa? Segala sesuatu yang disampaikan ya berdasarkan nominal, ya. Ini pengajian bukan pekerjaan, kan gitu ya. Beda kalau di kantor beda, ya kan? Kalau di kantor beda. Kalau ini pengajian ya dia tidak boleh begitu, ya. Kalau hanya yang dia pikirkan nominal, nah itu bahaya, ya. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, fa'lam anna bidayatu rajul bertakwa. Maka oleh karena itu kita harus bertakwa secara zahir, ya, wa batinha, batin takwa. Batin kita juga bertakwa. Baik, kesimpulannya mari kita tajdidul niat, Pak, selalu memperbaharui niat, selalu memperbaiki niat kita, ya. Insya Allah dengan kita selalu memperbaharui niat, jangankan kita sahabat tadi di sini sama Nabi, ya kan? Ketika terjadi perang Badar, ya, perang Badar, itu orang-orang kafir, ya, itu tentara Muslim, para sahabat-sahabat Muslim pada menjarah, ada yang menjarah emas, ada yang mengambil orang-orang perempuan yang cantik di bawah. Nabi mengatakan inna ma'amalu dunya
Wina malikul beriman dan setiap orang dilihat karena dia ya hijrah ya ila dunia yusibuha au imratun yang Tuhan. Kalau tujuan kamu kita perang itu supaya mendapatkan harta atau mendapatkan perempuan, ya udah yang kamu dapatkan nikahi perempuan yang menjadi tahanan kita. Tapi hijrah itu tidak mahal seseorang dibalikan kepada ya, sahabat aja masih disihir oleh Nabi yang menurut kita keimanan dan ketakwaan bahkan kehidupan sahabat lebih hebat dari kita. Apalagi kita sekarang sudah jauh dari masa Nabi, sudah jauh dari masa sahabat. Mungkin saja terjadi penjeleran. Lihat pada era Imam Al-Ghazali saja banyak orang-orang yang alim kemudian lihat kesalahan. Jadi Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab ini beliau melihat kok fenomenanya begini ya, gitu loh. Kok fenomenanya begini, makanya Imam Al-Ghazali menulis kitab ini, ya. Jadi kesimpulannya pertemuan kedua ini kita selalu memperbaiki niat, karena kalau niat kita salah maka fatal akibatnya. Ya, belum tentu sholat kita, belum tentu ibadah kita benar, ya, udah pahala kita. Kalau niat itu niat yang pertama, insya Allah pahala. Ya, baik sebelum kita tutup saya mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo ya. Ditanyakan secara ini dari TikTok pagi ya. Ke YouTube nanti. Oh YouTube ya. Ini kayak pagi. Ada wifi di sini. Ada. Tadi kasih tahu passwordnya. Kalau yang interview kasih passwordnya. Iya. Kita udah ambil video waktu di YouTube dan banyak. Iya. Jadi kita manfaatkan jaringan internet kita untuk sarana apa? Biar dapat pahala. Kita punya ini Pak, daripada TikTok itu isinya yang maksiat dulu kita imbangi, ya kan, dengan yang hal-hal yang baik dan baik. Ya. Kan siar. Iya, siar. Baik, sebelum saya itu mungkin ada yang bertanyakan, monggo Pak, ya kita musyawarah aja ya. Silakan barangkali ada yang bertanyakan. Iya, silakan. Sekarang bagaimana? Kan sekarang banyak pengajian, tapi sekarang banyak pula orang tuh yang gimana ya, kadang-kadang fotonya share sama itu gimana itu? Oh gitu ya. Nah. Ya. Jadi semuanya dikembalikan kepada niatnya. Kalau niatnya itu memotivasi orang biar pada ngaji, berarti niatnya kan baik ya, ada usul. Tapi kalau niatnya tadi supaya dibilang hebat kan, kagak ada capek-capeknya lo ya. Ngaji di mana-mana selalu ada nah. Nah kalau niatnya supaya dipanggil ahli ngaji, misalnya supaya dipanggil ahli ibadah, nah itu baru niatnya salah, gitu ya. Ya seperti ini kan, niat kita kan bukan pamer media, tapi kita niatnya syiar melalui orang siapa itu teman-teman kita yang tidak sempat hadir melalui live, dia ikut mendengarkan. Kemudian dia juga memahami dan dia mengamalkan, kan sama-sama dapat pahala. Karena ada hadisnya tadi, ya, apa namanya, hadis kalau terjemahnya ini orang yang menuju mengajak kebaikan, ya, maka dia akan pahala untuk ahli, maka pahalanya sama dengan orang yang mengamalkan kebaikan itu, tidak berkurang sedikit, ya, seperti itu, ya. Ada lagi, paminan mungkin, ya. Saya belum sempat pamitan nama Jamal lagi. Ya, baik, kalau begitu mudah-mudahan kita bisa memperbaiki niat kita, ya, supaya kita dapat ridha Allah dan tentunya dapat pahala Allah, ya. Dan selanjutnya, ya, insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengertian taat menurut Imam Al-Ghazali. Ya, baik, mari kita tutup sama-sama dengan ya. Ini bukan pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Tadi kan ada 3 golongan. Jadi intinya kan ngaji malamnya ada 3 golongan. Pertama, orang yang mencari ilmu hanya untuk akhirat. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk dunia, ya kan gitu ya. Ya, Sesuatu
Iya. Punya ilmu kan pamer, ya kan, wah saya hebat. Cuma mungkin ini masuk golongan mana? Orang mencari ilmu, tetapi ilmu maksudnya orang yang mencari ilmu keislaman, tetapi untuk menghancurkan Islam, ya kan? Nah, itu antara lain banyak orang Islam menjadi misionaris dan gitu kan. Nggak cari ilmu tapi ngancurin Islam. Bahkan di dunia kekristenan itu ada sebuah perguruan tinggi yang khusus, ya kan, membina para misionaris itu yang mendalami tentang Islam, ya kan gitu. Nah, mungkin kalau di kelompok ini nih mungkin masuk kemana kan gitu kan. Walaupun ini Imam Al-Ghazali itu jauh-jauh sudah memberi gambaran kepada kita bahwa paling tidak lah ini ada 3 golongan orang yang seperti itu. Yang satu dosen jawab. Yang kedua, saya kadang-kadang ini juga gitu, kalau ngaji itu suka ada maaf kiai mengatakan saya bangga tinggal di sini. Saya dulu tinggal di sana tidak ada orang yang mengakui saya sebagai ustadz gitu kan. Tapi ketika di sini saya alhamdulillah banyak jamaah. Kemudian saya bisa hidup di sini, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kadang-kadang bingung. Iya. Ada kan? Iya. Nah ini juga artinya nih belajar kita kira-kira ini pantas nggak gitu ada yang paham gitu kalau saya nah ini kalau ini mungkin masuk dalam kelompok mana? Yang ketiga. Yang ketiga kelompok 3 ya. Dengan murid. Ini kan Yang tertib, terlena. Bukan setan. setan ada ya. Nah, itu Iya. jadi kalau nanti kita jadi ustaz yang Baik, saya kira bagus apa yang disampaikan Ustaz Sultan. Jadi sebenarnya bahwa kita itu pertama niat harus kita berbagi. Yang kedua yang menjadi catatan kita adalah bahwa manusia itu tidak ada yang lolos dari godaan setan gitu kan. Jadi kita harus selalu waspada. Nah, sehingga yang paling penting apa? Itu pentingnya kata Imam Al-Ghazali, orang kalau paham syariat saja kalau nggak ngaji tasawuf itu bahaya. Ya, kepintarannya kadang-kadang bisa menghardik atau bisa mencaci yang lain. Tapi kalau orang yang belajar syariat tapi belajar tasawuf dia punya rem gitu ya. Jadi kalau motor pun motor metik cakep baru, tapi dia nggak ada khusus. Nah, ibarat orang hanya paham syariat tetapi dia belajar ilmu hati. Kalau ilmu tasawuf ilmu hati. Oh jadi yang rem. Kalau gua ngomong begini kira-kira orang yang dengar gimana ya gitu kan. Jadi kalau kata orang Jawa jadi ilmu tasawuf ilmu ngaji rasa gitu. Ya, merasa kalau gua dicubit sakit jangan nyubit kan gitu kan. Kalau dipukul sakit jangan mukul. Nah, itu ranahnya ilmu tasawuf. Jadi kita punya filter gitu. Ya, punya rem. Nah, saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Fatih lima maghrib wal khatim lima sabaq. La ilaha illallah la ilaha mustaqim wa ala alihi washabihi wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.